Where are you come from? Dari mana? Kata dia, New Zealand. Oh. Are you married? Apakah kamu beristri? Saya tanya. Ternyata kalau habis makan haruan sama nasi kuning lancar bahasa Inggris. Are you married? Kamu menikah? Saya bilang, no, kata dia. Dia enggak nikah. But I have girlfriend. Saya enggak punya istri, tapi saya punya girlfriend, pacar. You have children? Kamu punya anak-anak? No. Saya tanya, why? Kenapa? No time for children. Tidak ada waktu untuk punya anak, kata dia. Jadi karena setelah menikah itu yang nampak adalah kekurangannya, maka muncullah peribahasa, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Menyatukan dua makhluk yang berbeda. Asam di gurun, asam di gunung, garam di laut, ketemunya dalam belanga. Dua makhluk yang berbeda ini mesti dipertemukan dengan sifat. Apalagi yang beda pulau, beda suku. Yang satu dari Sumatera, ngomongnya keras. Di mana? Apa kabar? Yang satu dari Jawa, ngomongnya lembut. Nyaris tak terdengar. Jadi sebetulnya bukan berarti suami ini memaksa istrinya ikut dia, dan istri tidak juga bisa memaksa suami ikut istri. Jadi sebetulnya mereka tidak merubah. Suami tidak merubah istri, istri tidak merubah suami. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling memahami. Setelah dia saling memahami, saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya Bapak Ibu belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Seandainya doa kita makbul, amin, dan doanya cuma satu, kira-kira Bapak mau mendoakan siapa? Yang ditanya Bapak, yang jawab Ibu. Pasti Bapak mendoakan Ibu. Seandainya doanya cuma satu, doanya makbul tapi cuma satu, kira-kira Ibu mendoakan siapa? Mendoakan anak. Ternyata Bapak kena PHP, disangka mereka akan berbalas, ternyata Ibu mendoakan anak. Kata Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab yang keempat, Imam Hambali, seandainya doamu makbul tapi doanya cuma satu, maka doakanlah pemimpin yang adil. Kita doakan supaya Ibu Lisa Halabi menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Sebelum beliau menjadi wali kota, beliau datang ke pondok ini, ke rumah ujung tempat saya menginap setiap kali saya datang ke Banjarbaru. Kata Ustadz Hatta, Ustadz Somad, ya ini Ibu Lisa mau jadi wali kota, mohon dukungan, kata beliau. Saya bilang saya nggak bisa mendukung karena tidak mahram. Tapi kalau untuk tablik akbar bisa. Tapi antum pikirkan baik-baik Pak Kiai. Kalau kita tablik akbar mendukung Ibu Lisa, ternyata Ibu Lisa tidak menang,
nanti kita akan dimusuhi 5 tahun. Saya bilang, saya nggak apa-apa, karena habis itu saya pulang ke Pekanbaru. Kiai Hatta yang menetap di sini, kata beliau, saya siap, nggak apa-apa, pondok ini insya Allah siap jalan, kata beliau. Ya udah kalau begitu Ustaz Hatta, bismillah, tawakal. Akhirnya kita tabligh akbar. Lalu saya bilang, pemimpin perempuan boleh. Kenapa? Karena kata Nabi, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah, akan binasa suatu negeri kalau dipimpin perempuan. Karena waktu itu yang menjadi pemimpinnya namanya Buran. Buran itu anak Raja Persia, masih bocil, ninggal Kisra, nama bapaknya Kisra, diangkat anak yang masih kecil ini. Maka kata Nabi, Persia nggak akan menang karena dipimpin perempuan, karena perempuannya anak kecil, nggak punya keahlian politik. Tapi dalam Islam, perempuan pernah diangkat jadi pemimpin, namanya Ummu Syifa, sebagai pemimpin wilayah Hisbah, polisi yang mengawas pasar di kota Madinah. Pemimpin pernah menjadi panglima perang dalam perang Jamal. Disebut perang Jamal artinya onta. Suami saya namanya Jamal, Pak Ustadz. Itu pakai alif. Jamal artinya indah. Tapi kalau nggak pakai alif, Jamal, onta. Karena waktu itu panglima perangnya namanya Aisyah, perempuan bisa jadi panglima perang. Jadi maksudnya, kalau perempuan itu punya keahlian, punya kepakaran, punya kemampuan manajemen yang bagus, boleh jadi pemimpin. Tapi kalau dia lemah, anak kecil, nggak punya apa-apa, hanya modal bapaknya, maka akan hancur suatu negeri. Insya Allah Banjarbaru ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah kita support, kita doakan bersama. Ada ulama yang mendampingi beliau, Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama. Jadi insya Allah pemimpin perempuan zaman sekarang tidak bisa semena-mena, karena dikawal kelilingnya. Ada Kapolres, ada Dandim, ada Danramil, ada Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Majelis Ulama Indonesia, ada Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala yang tak berkepala. Dalam bidang hukum ada Kajari, Kejaksaan Negeri, ada, pokoknya insya Allah negeri ini akan aman, damai, taat hukum, adil, amanah, masyarakatnya makmur, sejahtera insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kata Abah Haji, Ustaz Somad, ya Abah Haji, ini pondok ini tiba-tiba begini, sebelumnya nggak ada apa-apa, seperti disulap katanya. Saya bilang, kita nggak ada tongkat bim salabimnya. Jangankan Abah Haji, saya pun heran. 4 tahun yang lalu saya datang kemari, di mana-mana yang namanya bangun pondok itu kan peletakan batu pertama. Saya disuruh Ustaz Atta memotong pohon karet, dikasih golok, pemotongan pohon karet pertama, karena ini dulu kebun karet. Saya potong. Habis itu kita datang. Setiap datang saya bilang sama Ustaz Atta, kalau bisa Ustaz Atta, saya jangan lagi tidur di hotel. Saya nih Ustadz, sudah pakai baju koko, pakai peci, pakai sorban. Di hotel ini kadang ada orang yang belum sempat ganti baju, tingginya 170, bajunya 50 cm. Ada yang resletingnya belum dipasang, sudah diambil dari tukang jahit. Jadi jagalah kehormatan saya. Ustadz Atta langsung bangunkan rumah. Itulah yang sudah didatangi Ibu Wali Kota 2 kali rumah itu. Rumah itu jangan dipugar Ustadz Atta, itu rumah keramat itu. Ada sejarahnya. Jadi mungkin rumahnya biasa saja, tapi ada nilai sejarah.
Maka saya siap datang kemari. Saya tidur di rumah sebelah kiri setelah gerbang. Tadi malam kami sampai dari Tanjung, dari Kabupaten Tabalong, jam 2 kita sampai. Bangun jam 3.30. Waktu tidur tadi malam, tiba-tiba saya lihat di rumah itu, rumah panjang, ramai sekali orang. Sampai terpikir saya, ini Ustaz Atta kok dibiarkannya orang ramai sekali di kamar ini. Terbangun saya, rupanya saya sendiri. Apa maksud ramai ini? Rupanya banyak tamu-tamu berdatangan, ramai. Mudah-mudahan makin ramailah pondok ini insya Allah. Dulu hanya ada gerbang, sekarang ada asrama, di depannya ada kelas. Dulu ada tembok laki-laki perempuan, pagi tadi jalan saya tengok temboknya udah nggak ada lagi. Ini kok nggak ada lagi tembok Ustaz Atta, berarti udah nyatu laki-laki dengan perempuan. Bukan, ini khusus laki-laki, yang perempuan udah kita buat di belakang. Ternyata perempuan di belakang dan tidak bersatu dengan santri laki-laki. Mereka ketemunya di masjid, tapi juga enggak bersatu karena perempuan di bagian atas, laki-laki di bawah, asrama di belakang. 3 lantai, baru lantai 1. Belum selesai asrama di belakang, sudah peletakan batu pertama lagi tadi. Saya bilang peletakan terus nih Ustaz Atta. Kata beliau, kita letakkan aja batunya. Saya yakin dengan Ustaz Atta, kenapa? Karena selama ini kita yang ragu, tapi tumbuh bangunan di sini seperti jamur di musim hujan. Kalau jamur mesti nunggu hujan, kalau gedung ini enggak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti dapat belajar di sini, menghafal Quran, baca kitab kuning. Ustaz Atta tahun ini memberangkatkan 65 orang ke Al-Azhar Kairo Mesir. Bapak, ibu yang anaknya mau berangkat, ibu kalau suaminya mau dikirim ke Mesir, daftarkan. Dikirim, nanti didekatkan dengan Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tempat anak-anak belajar akhlak. Siapa di antara Bapak Ibu yang mampu membangunkan anak jam 3 malam, sholat tahajud, sholat witir, baca zikir, hafalan Quran, murojaah, ngulang hafalan baru, sholat subuh. Tadi saya sholat subuh ngimami di sini, habis itu zikir, baca doa, habis itu saya kultum pengajian, habis itu sarapan, masuk kelas, sholat zuhur, keluar kelas, masuk kelas sore, ngulang hafalan, masuk kelas malam sampai jam 8 sholat isya, jam 8, jam 10 baru bisa tidur. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa mengontrol anaknya dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam? Bahasa Arabnya mustahil. Anak kita ini akan dirusak oleh gadget, laptop, handphone, sinetron, telegram, Instagram, kilogram, miligram. Anda bingung anak Anda dirusak akalnya, pikirannya dengan sinetron, Bollywood, drama Korea? Serahkan segera ke pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Tapi pesantren yang masjidnya sudah bagus, gedungnya ada, kalau anak-anaknya nggak ada, siapa yang mau belajar? Kenapa anak-anak ini bisa ada? Karena ada rumah tangga. Rumah tangga itu terdiri dari kepala rumah tangga suami dan ada perempuan namanya istri. Inilah yang sekarang sedang dihancurkan. Bangunan rumah tangga ini sekarang sedang dihancurkan, diporak-porandakan, sehingga tidak jadi rumah tangga lagi. Rumah apa namanya? Rumah eskalator. Udah nggak pakai tangga lagi. Sekarang laki-laki perempuan tinggal di apartemen tanpa ikatan rumah tangga, tanpa ikatan pernikahan. Apa namanya? Kumpul kerbau. Kumpul kebo. Saya mengucapkannya aja di depan Bapak Ibu malu, nggak pantas, nggak layak. Tapi itu kenyataan. Orang tidak mau dalam ikatan. Setelah menikah nggak mau punya anak. Apa nama gerakannya? Free child.
Free nggak ada, child anak, free child nggak ada anak. Saya kebetulan pernah ceramah di perusahaan punya Amerika. Pulangnya diantar. Rupanya kalau kita ceramah di perusahaan Amerika ini datangnya dijemput, pulangnya diantar. Beda kalau yang di masjid, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Saya duduk di depan sama supir. Ustadz, kita berhenti sebentar ya, ini ada tamu. Iya, saya tengok ke belakang, bule, laki-laki bule. Biasanya bule kan perempuan, suaminya Pak Le. Bule. Terus saya tanya dia, where are you come from? Dari mana? Kata dia, New Zealand. Oh, are you married? Apakah kamu beristri? Saya tanya. Ternyata kalau habis makan haruan sama nasi kuning lancar bahasa Inggris. Are you married? Kamu menikah? Saya bilang, no, kata dia. Dia enggak nikah. But I have girlfriend. Saya enggak punya istri, tapi saya punya girlfriend, pacar. You have children? Kamu punya anak-anak? No. Saya tanya, why? Kenapa? No time for children. Tidak ada waktu untuk punya anak, kata dia. Habis itu udah saya shadaqallahul azim, selesai. Jadi Eropa, Amerika tidak dihancurkan dengan bom atom Hiroshima Nagasaki. Mereka tidak akan dihancurkan dengan senjata bambu kuning. Mereka akan hancur sendiri. Kenapa hancur sendiri? Karena tidak menikah akibat LGBT. Dan kalaupun menikah dia nggak mau mengandung, nggak mau menyusukan, nggak mau melahirkan, nggak mau repot, nggak mau ribet. Memang kalau dipikir-pikir mengandung, habis mengandung melahirkan, habis melahirkan menyusukan, habis itu mengandung lagi. Kan repot itu. Saya aja sebagai seorang muslim berpikir mengandung itu merepot. Tapi alhamdulillah ada perempuan yang sabar mengandung. 9 bulan 10 hari mengandung. Untung mengandung itu diberikan ke perempuan. Coba kalau diserahkan ke laki-laki, 2 bulan. Di Banjarbaru mengandung masih 9 bulan 10 hari. Warga masyarakat Ibu Lisa Halabi ini bahagia semua. Ditanya aja ketawa. Kenapa Ustaz tanya? Karena di tempat lain mengandung itu lahir, nikah Januari, Mei lahir. 5 bulan cuma. Pas ditanya kok cepat sekali? Efisiensi Pak Ustaz. Jadi kalau kita mau mengembalikan kejayaan Islam, yang dibangun itu adalah rumah tangga bahagia. Makanya di awal-awal tuh saya pancing dulu dengan pantun. Saya mau ngecek ini masyarakat Banjarbaru ini bahagia atau enggak bahagia. Maka dari senyumnya tadi saya lihat bahagia. Ustaz kok tahu? Karena orang kalau lagi banyak masalah rumah tangga, dia nggak bisa senyum. Kalaupun senyum tertahan. Ini bisa lepas begini, ini bahagia ini. Ini kelihatannya nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan kalau ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga yang punya utang. Yang pertama, rumah tangga ini tiangnya 2. Tiang yang pertama adalah suami. Mencari suami sifatnya nggak usah banyak-banyak, sifatnya cuma 2. Iza ja'akum man tardawna din, agama dulu. Setelah agamanya bagus, sholat, puasa, zakat, mampu dia pergi haji, belum mampu pergi umroh. Insya Allah ada program umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad bulan Januari dan bulan Agustus. Daftar segera ke Travel Ustadz Hatta. Memang iklan itu masuknya di menit ke-10 memang. Din yang dulu yang pertama, suami itu adalah din. Yang kedua adalah wa khuluqahu, akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya, budi bahasanya.
saya sampai landing di airport kita di Banjarmasin, Banjarbaru. Landing Banjarbaru hari Jumat pagi, saya khutbah di Masjid Agung Banjarbaru, langsung disambut oleh bapak suami ibu wali kota. Ustadz Somad, saya menyambut Ustadz. Ibu mohon maaf beliau ada kegiatan. Ya Bapak, terima kasih banyak. Beliau lembut, baik, taat beragama. Mudah-mudahan keluarga ibu wali kota sakinah mawaddah warahmah. Enggak usah banyak-banyak. Kalau mau mencari sifat calon menantu suami, mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu jodoh. Oh, banyak yang jomblo. Dua. Dia orangnya baik Pak Ustadz, sopan. Suami saya itu Pak Ustadz, Allahu Akbar, lembutnya Pak Ustadz. Mukul nyamuk nggak mati Pak Ustadz, saking lembutnya. Pingsan nyamuknya. Tapi dia nggak sholat. Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Hati-hati, waspadalah. Ada orang yang sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat awabin, sholat isyraq, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, idul fitri, idul adha, sholat nunggu hujan, tapi ngomongnya kasar. Kalau tersinggung sedikit keluar dari mulutnya kebun binatang. Enggak bisa. Suami itu sifatnya dua, orangnya dekat dengan Allah dan baik kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Kalau perempuan ngelihat laki-laki sifatnya cuma dua. Kalau laki-laki mencari perempuan sifatnya empat. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena empat. Lima liha, karena hartanya kaya raya, kebun karetnya sejauh mata memandang, kebun sawitnya cukup untuk 70 keturunan. Anak tunggal, bapaknya di ruang ICU sudah mau ninggal. Kaya. Lima liha. Yang kedua, wali hasabiha, keturunan bangsawan darah biru, bangsa yang tinggal di awan. Yang ketiga, wali jamaliha, cuan. Tiknya 3 bulan lagi. Yang keempat, walidiniha, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudhu, tahajudnya nggak tinggal. Mudah-mudahan kalian dapat yang empat-empatnya ini ada sifatnya. Semangatnya. Ini pasukan berani mati takut lapar. Datanglah santri ini menemui Ustadz Somad. Ustadz Somad, ya. Dulu waktu menceramai kami ngasih tahu istri itu sifatnya 4, kaya raya, keturunan bangsawan, cantik, taat beragama. Bisa nggak Ustadz kami carikan untuk kami perempuan yang ada 4-4-nya Pak Ustadz? Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Apa maksud omong Ustadz Somad ini? Maksud saya, jangan menikah mencari kesempurnaan. Karena tidak ada perempuan yang sempurna. Yang sempurna itu merek rokok. Ini di pondok kan ada pelajaran peribahasa Arab mahfuzat, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang nyari teman sempurna seumur hidup tidak akan berkawan. Siapa yang mencari istri sempurna seumur hidup akan jadi ketua jombloan sejati. Jadi menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Memang sebelum menikah yang dicari kelebihannya, lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih kaya, lebih. Setelah menikah yang kelihatan adalah kelebihannya, lebih hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Kata istri saya memuji saya. Jadi karena setelah menikah itu yang nampak adalah kekurangannya,
maka muncullah peribahasa, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Itu yang pertama dasar, menyatukan dua makhluk yang berbeda. Asam di gurun, asam di gunung, garam di laut, ketemunya dalam belanga. Dua makhluk yang berbeda ini mesti dipertemukan dengan sifat. Apalagi yang beda pulau, beda suku. Yang satu dari Sumatera, ngomongnya keras. Di mana? Apa kabar? Yang satu dari Jawa, ngomongnya lembut. Nyaris tak terdengar. Jadi sebetulnya bukan berarti suami ini memaksa istrinya ikut dia, dan istri tidak juga bisa memaksa suami ikut istri. Jadi sebetulnya mereka tidak merubah. Suami tidak merubah istri, istri tidak merubah suami. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling memahami. Setelah dia saling memahami, saling menghormati. Saya bilang sama istri saya, oh buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Saya ngomongnya pas jauh, pas dekat enggak begitu juga. Saya ini ustadz, saya nanti pergi, jadwal saya ke Sulawesi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nanti saya akan menjenguk pesantren Nurul Azhar Kalimantan karena saya pembinanya di sana. Saya nanti di sana hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Habis itu saya nanti ke Papua Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya di rumah hanya hari Selasa, Rabu, Kamis. Dia tidak bisa memaksa saya untuk merubah saya menjadi kepala rumah tangga yang standar, merubah saya tidak jadi ustadz, nggak bisa. Saya ini memang udah ditakdirkan jadi ustadz sampai hari kiamat. Jadi dia hanya memahami saya. Oh, jadi kalau begitu hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Ya, saya ini seperti kain pendek. Kain pendek ini kalau ditarik ke kaki, kebuka kepala. Ditarik ke kepala, terbuka kaki. Aku bukan laki-laki yang sempurna, Besti. Maka untuk itu mesti ada komunikasi. Karena dia nggak tahu apa yang ada di hati saya pun nggak tahu apa yang ada di hati dia. Maka mesti ngomong. Kalau bahasa kampung kami ngomong itu speak up. Ini mesti ngomong. Kalau nggak ngomong nanti kita akan saling duga-menduga, prasangka-prasangka, akhirnya suuzon. Coba kalau saya nggak ngomong, aku mau pergi, kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pulangnya kapan? Jangan kau tanya kapan aku pulang. Kalau aku mau pulang, pulang. Kalau aku nggak pulang, nggak pulang. Nanti dipanggilnya saya, Bang Toib. Kan Bang Toib nggak pulang-pulang. Mesti ada transparansi. Mesti ada klarifikasi, mesti ada apapun yang terjadi, mesti ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi bahaya. Ini sekarang orang tidak lagi ada komunikasi, akhirnya suami istri menduga-duga saja. Sampai mimpi pun mesti dikomunikasikan. Saya pernah lihat ustazah ini, istri saya, Ustazah Fatimah, dia diam aja. Saya tanya, kenapa diam? Karena aku mimpi tadi malam. Mimpi apa? Saya bilang. Kata dia, Ustadz jalan sama perempuan. Saya bilang, mana ada perempuan mau sama saya? Saya ini sudah tua, kurus, hitam, pesek, jelek. Nggak ada, saya bilang. Tapi kata dia ada. Lama saya mikir, kapan saya jalan sama perempuan? Setelah saya ingat-ingat, oh rupanya tembus ke mimpi dia. Apa gimana? Saya waktu mau turun dari pesawat, datang bidadari, pramugari. Datang pramugari. Kata dia, boleh foto nggak Ustadz? Boleh apa nggak boleh? Mau bilang nggak boleh nanti dibilang Ustadz sombong. Mau dibilang boleh nggak enak.
Akhirnya win-win solution, jalan tengah. Saya bilang boleh, tapi mesti ada laki-laki di sini. Saya laki-laki, tim Ustadz Hendri, baru di sebelahnya pramugari. Supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Kalau foto saya nggak ada, akhirnya dia posting kan bahaya. Akhirnya foto, ternyata foto pun bisa sampai signalnya ke istri. Bayangkan itu. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat seorang perempuan. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan pandangan Allah. Ibu jangan khawatir, kalau ibu dikhianati, insya Allah bisa terlihat dalam mimpi. Waspadalah. Tapi perempuan juga jangan terlalu cemburu. Ini perempuan terlalu cemburu, dan suami juga jangan terlalu jujur. Tidak semua mesti kau ceritakan. Ini ada suami, suatu malam dia mimpi. Mimpi, yang namanya mimpi kan nggak bisa diatur. Mimpi kawin lagi. Itu jangan diceritakan. Mimpi diceritakannya ke istrinya. Mimpi, ya istrinya ngamuk. Kata istrinya pula cemburu buta. Kata istrinya, kau tidur lagi, kau mimpi lagi, kau ceraikan dia. Karena tidak semua perempuan siap menerima kenyataan ini. Betul Bu? Itu suara dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah ketemu laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, komunikasinya baik, mereka saling memahami, sampai yang kecil-kecil pun dia ceritakan, lalu kemudian mereka saling menghormati, barulah mereka bisa membesarkan anak bersama-sama. Tugas membesarkan anak itu bukan cuma tugas ibu. Iya Pak Ustadz, tapi kami mengandungnya di sini. Perempuan mengandung anak di sini. Kami juga mengandung anak di mana? Di sini. Kami memikirkan anak kami, Bu. Sekolahnya, pendidikannya, kuliahnya, kerjanya, nikahnya. Tapi memang kami mengandungnya tidak di perut, di sini. Cuman bedanya perempuan ini semua yang ada di pikirannya diceritakannya. Kalau laki-laki ini diam aja. Makanya laki-laki itu ya itu diam tiba-tiba meninggal. Beda sama perempuan. Kalau perempuan itu dia curhat, dia cerita. Perempuan itu seperti gunung es. Gunung es itu sepertiga di atas, 2/3 di bawah. Kalau laki-laki itu lebih banyak dia diam. Makanya coba perhatikan nanti Bu, suami Bu. Kalau dia sudah mulai diam, ajak dia ngomong. Apa mimpi terakhir? Mudah-mudahan keluarga ibu, bapak, kakak semuanya sakinah mawaddah warahmah. Setelah anak dibesarkan bersama-sama, barulah ada suami, ada istri, ada anak. Tapi ini intern di dalam, eksternnya di luar ada. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya baik, alhamdulillah, anak saya baik, alhamdulillah. Tapi mertua saya mak lampir Pak Ustadz. Ibu ketemu dengan suami ibu itu setelah dia selesai kuliah, setelah dia dewasa, setelah dia bekerja, setelah dia mapan. Tapi dia bukanlah laki-laki yang datang dari planet Mars. Laki-laki yang datang dari planet Mars langsung ke bumi, itu namanya Mr. Bean. Tapi suami ibu itu dia punya ayah, dia punya ibu. Ibu saya sayang sama saya. Ya biasa. Orang dia ibu saya, melahirkan saya, mengandung saya, menyusukan saya, membesarkan saya. Tapi ada orang yang sayang sama saya, padahal saya bukan anaknya. Siapa dia? Itulah mertua saya. Saya sebagai seorang ayah, saya bilang sama istri saya, Ustazah Fatimah, kau jangan terlalu sayang sama anak ini. Kau lahirkan dia, kau kandung dia, kau susukan dia, kau besarkan dia, kau mandikan dia. Nanti setelah dia 25 tahun, dia diambil orang lain. Seorang ibu membuka pintu kamar anaknya, nangis melihat bantalnya. Dulu berserakan aku marah, sekarang rapi tapi aku nangis. Kenapa? Anaknya diambil orang lain. Ibu yang punya anak perempuan punya kekhawatiran tinggi akan kehilangan anak. Betul nggak Bu? Betul semua kata ibu-ibu.
Dulu Ustadz saya khawatir anak saya akan diambil orang, nanti kalau anak saya dibawa orang saya kesepian, saya kehilangan anak. Ternyata Pak Ustadz, mantu saya lebih sayang sama saya. Dia selalu ngirimkan baju baru, dia ngirimkan video cucu saya, dia membahagiakan kami Pak Ustadz. Kenapa dia baik? Dia alumni Nurul Azhar Kalimantan Pak Ustadz. Dia memang iklan itu setiap 10 menit dia mesti masuk. Jangan baik hanya pada suami, pada istri. Ustadz kita foto dulu ya. Ya foto, kita foto dulu. Begitu Ustadz Somad sudah berdiri, foto. Ini suaminya, ini istrinya. Apa kata istrinya? Ini ada ibu mertuanya. Mama kesana dulu ya. Hancur hati saya, macam kaca jatuh ke batu. Ibu yang melahirkan, kan foto bisa di crop, kan bisa diedit. Foto rusak bisa diedit, tapi hati yang hancur berkeping, kemana obat akan dicari? Bukankah begitu bro? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, maka yang masih punya ibu, yang punya ibu mertua, saya, emak saya, ayah saya sudah meninggal dunia. Saya ini anak yatim piatu. Maka kalau ada yang mau bersedekah, kasihlah ke saya. Tapi ibu mertua saya masih ada, ayah mertua masih ada. Saya bilang ke ustazah, kita setiap 1 Syawal kita hari raya di Jombang. Selama orang tua kita masih ada, kita akan ke sana. Jangan sampai nanti dia tidak ada, kita menyesal. Maka setiap Idul Fitri tanggal 29, 28 Ramadan kami terbang dari Pekanbaru ke Surabaya. Demi untuk apa? Membahagiakan orang tua. Itu saya omongan saya. Manusia ini beda sama hewan. Hewan itu yang dipegang talinya. Manusia itu yang dipegang omongannya. Maka kalau ada manusia yang nggak bisa dipegang omongannya, ikat dia pakai tali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengatakan rumah tangga saya sempurna, tidak. Kita sama-sama belajar menuju kesempurnaan. Ustadz Somad, kata Kiai Haji Muhammad Hatta, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Kalimantan, Ustadz ngomongnya 30 menit. Setelah itu nanti ada dialog dengan jamaah. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10 lewat 15. Ternyata ngomong di depan jamaah yang baik-baik ini waktu begitu cepat berlalu. Saya pernah ceramah rasanya lama sekali, jam saya itu macam mati. Tapi ini saya masih banyak yang mau diomongin, waktu sudah habis. Kenapa lama sekali terasa ngomong sampai seperti jam itu nggak hidup? Acara buka bersama menjelang buka puasa itu lama kali rasanya. Makanya beberapa kemarin nelpon, Ustadz bisa kami undang Ustadz? Saya tanya, acara apa? Acara menjelang berbuka. Nggak bisa saya bilang. Lama kali rasanya saya bilang. Kalau mau buat acara habis tarawih saya bilang. Habis tarawih baru kita lepas ngomong. Ayalah Pak Ustadz. Nah, itu. Jadi ngomong ini sebetulnya bukan tergantung jamnya, bukan tergantung materi, tapi tergantung audiensnya. Kalau jamaahnya nunduk semua, ngomong komat kamin, yang dibacanya Allah malaka sumtu wa bika amantu. Ini terasa lama sekali ngomong. Nah, jadi yang saya bahaskan ini adalah rumah tangga bahagia menuju surga bersamamu. Kalau suami dia katakan ke istrinya, kalau istri berkatakan suaminya, bersamamu kurai bahagia di dunia sampai akhirat. Yang kita bahaskan tadi itu pokok-pokok intinya, suami, istri, sifat, anak, memahami, menghormati, mengayomi, ada mertua, ada keluarga, tersambung silaturahim, dan itu semua bukan kuasa kita, itu semuanya kuasa Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya serahkan ke moderator.